Maka di Jabal Nur ini adalah momentum penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai mendidik hamba Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Iqra. Iqra di sini artinya apa? Bacalah. Dalam bahasa Arab ada dua jenis kata kerja. Allah Subhanahu wa taala dan benefit-benefit yang sudah Allah berikan kepada manusia. Ya, di antaranya yang pertama adalah benefit Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu pertama kali dimulai di peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Jibril, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq. Apa bunyinya surah 5 ayat pertama surah Al-Alaq? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca. Apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW? Ya. Ayat wahyu yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu ini menjadi hal yang paling urgen bagi kita kaum muslimin. Kalau peristiwa hijrah yang tadi kita lihat di Jabal Thur itu adalah momentum dakwah, ya, maka di Jabal Nur ini adalah momentum penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai mendidik hamba Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah SWT mengatakan Iqra. Iqra di sini artinya apa? Bacalah. Dalam bahasa Arab ada dua jenis kata kerja. Ada kata kerja yang butuh objek, ada kata kerja yang tidak butuh objek. Apa contohnya kata kerja yang butuh objek? Ketika saya bilang makanlah, makanlah ini butuh objek nggak? Butuh objek nggak makan itu? Butuh. Butuh objek. Ketika saya bilang lihatlah, lihatlah butuh objek nggak? Lihatlah itu butuh objek. Nah, dalam bahasa Arab ada kata-kata yang butuh objek, ada kata-kata yang tidak butuh objek. Contoh, tidur. Tidur Bu, tidur Pak. Butuh objek nggak? Kata tidur nggak butuh objek. Nah, dalam bahasa Arab ada kata kerja yang butuh objek, ada kata kerja yang tidak butuh objek. Di sini kata Iqra, bacalah. Bacalah ini butuh objek nggak? Kata kerja butuh objek nggak? Butuh objek. Tetapi di dalam 5 ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Mana objeknya di situ, objek bacanya? Mana objek bacanya kira-kira? Tidak ada, ya. Tidak ada, dituliskan tidak ada. Hilang. Apa maksudnya? Kenapa tidak dicantumkan? Maksudnya adalah Iqra, bacalah, baca semuanya. Dihilangkan objek ini agar kita Nabi Muhammad SAW diberikan 2 ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat-ayat yang tertulis dan ayat-ayat yang terjadi. Ya, makanya tadi Ustaz Abu Zaidil bilang tadi ada menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, itu ayat-ayat tertulis. Tapi ada ayat-ayat yang terjadi. Peristiwa-peristiwa itu bagian daripada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Liyadhkuru manafi'a lahum, ini salah satu di antara maqasid haji. Dan di tempat tadi di tanah haram, di tanah Arafah tadi adalah tempat di mana Rasulullah SAW berkhutbah.
yang sangat terkenal dengan khutbah apa namanya? Khutbah perpisahan. Ya. Khutbah perpisahan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kaum muslimin yang ada di sana, dan ini harusnya sampai kepada kita. Karena Rasulullah mengatakan di penghujung daripada khutbah itu, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka ketika kita mendengarkan khutbah wadah ini, seharusnya kita seakan-akan itu Rasulullah yang ngomong langsung kepada kita. Karena ini pesan Rasul agar khutbah itu sampai kepada kita. Di antara pesan di dalam khutbah Rasulullah di sana, di lokasi yang tadi kita lewati, di Arafah tadi, Rasulullah SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum haramun kahurmati yumikum hada kahurmati baladikum hada. Sesungguhnya harta kalian sesama kalian dan darah sesama kalian itu adalah haram. Seperti tanah haram ini seperti bulan haram ini, yaitu bulan haji ya. Jadi kalau kita menghormati tanah haram ini, maka kata Rasulullah SAW, maka darah saudaramu dan harta saudaramu itu haram seperti haramnya tanah ini. Darah saudaramu dan harta saudaramu adalah haram. Artinya apa artinya haram? Artinya terlindungi, tidak boleh dilanggar. Maka kalau melihat Ka'bah, lihat tanah haram ini betapa menggetarkan hati kita, maka ketahui bahwa jiwa seorang mukmin, darah seorang muslim, harta seorang muslim itu kahurmati baladikum hada, kata Rasulullah SAW. Seperti haramnya tanah ini yang tidak boleh dilanggar. Maka liyashhadu manafi'a lahum, supaya kita hadir di tanah suci ini melihat saudara-saudara kita ada di mana, dari mana. Dari mana Pak Den paling banyak? Dari Indonesia. Dari mana Pak Den tadi semalam bilang? Yang di sini yang lagi umroh sekarang Ramadan ini paling banyak dari negara mana? Oh, India, Pakistan. Kalau tahun-tahun sebelumnya Pak Den lihat? Oh, dari Syria ya. Dari macam-macam negara, dari Afrika, dari Syria, dari Eropa, dari Australia, agar kita mengenal bahwa kita ini hormati yaumikum hada. Ketika Rasulullah bilang darahmu, nyawamu itu haram seperti haramnya tanah ini, agar kita merasakan bahwa kita punya saudara di berbagai belahan dunia. Di tanah suci ini kita punya saudara, di barat kita punya saudara, di Afrika kita punya saudara, di Syam kita punya saudara, di Pakistan, Bangladesh kita punya saudara. Liyashhadu manafi'a lahum, untuk kita lihat dan sadar ini bahwa kita bukan orang Jakarta saja, kita bukan orang di Depok saja kita Islam ini, kita bukan orang di Pontianak saja, tetapi agar kita meyakini, melihat bahwa Islam, kita bersaudara di atas Islam. Dan ketika kita sudah bersaudara di atas Islam, maka nyawa saudara kita dan harta saudara kita itu haram untuk dilanggar oleh musuh, seperti haramnya tanah ini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika datang ke Ka'bah. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa ma'a'adhamuki wa ma'ajjaburihuki, wahai Ka'bah. Rasulullah mengatakan kepada Ka'bah, betapa agung dirimu dan betapa indah, betapa harum wangimu. Tetapi walladzi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang nyawaku ada di dalam genggamannya, wala nafsul mu'mini atyabu wa atharu minki, nyawa dan darah seorang mukmin ini lebih berharga di mata Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Ka'bah untuk dilanggar. Makanya kenapa kita tidak ke Hajar Aswad dengan mengorbankan menyakiti sesama muslim, karena dosanya darah seorang mukmin adalah sampai ada orang meninggal, darah seorang mukmin ini lebih berharga dibandingkan batu ini. Ya, ini untuk menunjukkan tentang Islam bukanlah agama yang menyembah simbol-simbol semata. Simbol itu penting, tetapi di balik simbol itu ada makna yang Allah Subhanahu wa taala ingin ajarkan.
Dalam sebuah hadis yang Rasulullah SAW juga bilang, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kalau saya tidak salah ingat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, walhadmul ka'bati hajaran hajaran ahwanu indallahi min dami imri'in muslim. Ya, kalau ini kita lihat, kalau kita sekarang dalami, ya, seandainya bangunan Ka'bah ini hancur berkeping-keping, batu demi batu hancur, sesungguhnya itu lebih ringan di mata Allah Subhanahu wa taala dibandingkan jatuhnya satu darah seorang mukmin, seorang muslim. Ya. Hari ini kalau kita bergetar, hati kita melihat Ka'bah al-Musyarrafah, hati kita bergetar melihat masyair, melihat tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, maka hendaknya hati kita itu lebih bergetar lagi ketika Bapak Ibu melihat bagaimana saudara-saudara kita yang ada di bumi Syam, di Baitul Maqdis itu darahnya tumpah, hartanya. Ibu apa sudah lihat kan banyak orang yang rumahnya dirampas, diambil, maka darah mereka dan harta mereka itu dilanggar oleh musuh, dan harta dan nyawa mereka itu lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita biarkan, ibu bapak, seandainya ada musuh yang mau hancurkan Ka'bah, waliyazubillah, apakah kita akan kerahkan semua tenaga untuk menghalanginya? Tidak. Pasti kita akan kerahkan semua tenaga kita untuk menghalangi, karena saking besarnya nilai Ka'bah bagi seluruh umat Islam. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, itu ahwan, masih lebih ringan dibandingkan darah seorang mukmin, harta seorang mukmin dilanggar oleh musuh. Dan isi daripada pidato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isi daripada khutbah perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah, di haji wada beliau, di haji perpisahan beliau. Maka hadirkan rasa ketakwaan ini ketika kita hadir. Kita murnikan pertama tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mendapatkan makna maqasid, tujuan kenapa Allah memberangkatkan kita ke sini. Apakah Allah memberangkatkan kita ke sini untuk jalan-jalan? Apakah Allah memberangkatkan kita ke sini untuk sekedar healing? Allah memberangkatkan kita ke sini untuk melihat tanda-tanda Allah, untuk menambah keimanan kita, untuk kita pulang nanti ke tempat kita masing-masing, untuk menghidupkan syiar Allah Subhanahu wa taala, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan tempat-tempat suci Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan hak-hak suci saudara-saudara kita. Pulang dari sini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam bukan agama pagan, ya, yang hanya sekedar mengagung-agungkan, mensuci-sucikan simbol tanpa pemaknaan. Kalau kita seperti itu, kita bergetar melihat batu tetapi tidak bergetar melihat manusia yang dizalimi, ada masalah sama iman. Ada masalah sama iman kita. Ya. Dan ada masalah sama haji dan umroh kita. Artinya tidak dapat maqasidnya, tidak dapat tujuan daripada haji dan umroh kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kuatkan simbol ini adalah untuk menguatkan keimanan itu. Bagaimana caranya agar umroh kita ini dan haji kita nanti kelak insyaallah itu mendapatkan maqasidnya, mendapatkan tujuan sesuai Allah Subhanahu wa taala undang kita, ya. Ini adalah menghadirkan bekal yang terbaik. Bekal yang terbaik adalah at-taqwa. Dan takwa itu adalah keimanan, dan keimanan itu adalah berdasarkan ilmu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tamu Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya, tamu Allah Subhanahu wa taala itu ada 3, kata Rasulullah SAW. Ya. Al-Hajj, wal Mu'tamir, wal Ghazi. Ada 3 tamu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang berhaji, yang kedua orang yang sedang umroh, yang ketiga adalah Al-Ghazi, mujahid fi sabilillah. Ya. Ini 3 tamu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hari ini berada di tanah haram dalam keadaan damai, berada di sini, maka ketahuilah bahwa orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala pun adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Bapak Ibu bikin acara, ya, bikin hajatan, ada banyak tamu, ya, ada tamu yang di emperan, ya, yang mendapatkan kue-kue sedikit. Ada tamu VIP, ya, ada tamu VIP Allah Subhanahu wa taala mungkin secara fisik VIP-nya di mata manusia hotelnya VIP, ya.
fasilitasnya VIP, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala tamu VIP Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di dalam hatinya. Mungkin kita lihat orang-orang mungkin di mana, tidur di mana, makan apa ketika ada di haram Allah Subhanahu wa taala, tapi ketahuilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang takwanya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, di mata Allah dialah VIP Allah Subhanahu wa taala. Ya, dialah yang menerima hidangan takwa terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi Bapak Ibu jangan tertipu dengan hal-hal sifatnya materi, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan materi ini sebagai ujian sebenarnya buat kita. Ya. Jadi semoga kita akan mengulang umroh kita lagi ini, bukan mengulang ya, akan melaksanakan umroh lagi. Bagi yang ingin melaksanakan umroh, bila ada yang tidak juga mungkin tidak apa-apa ya, karena ini sifatnya adalah sunnah. Ya. Umroh kedua, ketiga, keempat, kelima, ya, sifatnya adalah sunnah, walaupun ya, para ulama menyebutkan bahwa afdalnya bagi orang yang mampu melaksanakan haji per 5 tahun sekali, kalau lagi keadaan baik, keadaan kaum muslimin ini baik, kita dalam keadaan sejahtera, ya, bisa melaksanakan haji dan umroh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum umroh yang berikutnya lagi ini, hadirkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan bahwa ketika kita hadir bertalbiyah menyebutkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, hadirkan rasa takwa itu. Minta agar Allah masukkan kita ke dalam ruang VIP Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Allah hadirkan rasa khusyuk yang sebenarnya ke dalam hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tandanya nanti ketika kita pulang, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin memberikan hak-hak orang lain. Ada hak diri kita berikan, ada hak saudara kita berikan, ada hak orang tua kita berikan, ada hak istri dan hak suami kita berikan. Semua ini adalah tanda-tanda kemabruran daripada umrah kita, karena kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi pemantapan sebelum kita melaksanakan umroh yang kedua pada safar kali ini, insyaallah. Semoga lebih menambah ketakwaan dan bekal kita pulang ke tanah air, insyaallah. Jadi kalau ada oleh-oleh yang paling penting, ya oleh-oleh fisik penting, ya. Untuk oleh-oleh fisik penting, tetapi jangan lupakan, ya, jangan lupakan bawa pulang oleh-oleh makna takwa sebanyak mungkin untuk menjadi bekal takwa kita selama kita pulang ke Indonesia dan kita berkiprah lagi di Indonesia. Ada yang kembali mengajar, ada yang kembali jadi ibu rumah tangga, ada yang bertugas. Ingat, kita sudah Allah rezekikan dengan melihat tanda-tanda kebesarannya. Kita lihat Ka'bah yang diagungkan, kita lihat Masjidil Aqsa, kita lihat saudara-saudara kita. Maka hendaknya kalau haji kita mabrur, perjalanan kita diberkahi Allah, harusnya ada athar, ada bekas, ya, dari perjalanan kita ini. Nanti kelak ketika kita pulang ke tanah air, ke rumah kita masing-masing, dan insyaallah ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kita lanjutkan nanti insyaallah, karena sepertinya kita akan sampai.